Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan membahas muatan pembelajaran untuk SBDP. Nah, apa yang akan kita bahas hari ini? Hari ini kita akan membahas tentang properti tari dan unsur-unsur dalam peragaan tari. Disimak ya video pembelajarannya. Apa ya yang dimaksud dengan properti tari? Properti tari itu adalah semua alat atau benda yang digunakan sebagai media dan perlengkapan dari pementasan tari. Ada yang tahu kenapa kita harus menggunakan properti tari? Nah, bisa kasih tahu ya. Tujuan penggunaan properti tari yang pertama adalah menambah nilai estetika atau keindahan tarian yang ditampilkan. Yang kedua, menyampaikan makna dan pesan tarian pada penonton. Dan yang ketiga adalah memperkuat karakter tokoh yang ditampilkan pada tarian. Berikut ini adalah contoh dari properti tari. Apa saja ya? Yang pertama adalah kipas, boneka bayi, sampur atau selendang, rebana, payung, topeng, gendewa. Gendewa itu busur dan panah, lalu senjata tradisional dan kendi. Selanjutnya kalian lihat ya contoh tari dan propertinya. Yang pertama tari piring dari Sumatera Barat. Propertinya adalah piring. Tari rangguk ayak dari Jambi. Propertinya adalah rebana. Tari kelana topeng yang berasal dari Jawa Barat, ini propertinya adalah topeng dan selendang. Kemudian tari legong yang berasal dari Bali, propertinya adalah kipas. Tari kuda lumping yang berasal dari Jawa Tengah, propertinya adalah kuda lumping atau jarawan kepang, kemudian selendang dan cambuk. Tari bondan yang berasal dari Jawa Tengah, propertinya adalah kendi, payung, selendang, dan boneka bayi. Selanjutnya tari payung yang berasal dari Sumatera Barat, propertinya adalah payung. Tari serimpi yang berasal dari Yogyakarta dan Surakarta, Jawa Tengah, properti yang digunakan adalah selendang. Tari janger berasal dari Bali, propertinya adalah kipas dan selendang. Tari pendet yang berasal dari Bali, propertinya adalah bokor berhiaskan janur atau daun kelapa muda dan berisi bunga. Selanjutnya kita akan belajar unsur-unsur peragaan karya tari. Persiapan unsur peragaan karya tari ini ada 6. Nah, tujuannya adalah untuk memaksimalkan saat pementasan dimulai. Apa saja ya? 1. Menentukan bentuk karya tari. Apakah tariannya berkelompok atau berpasangan atau tariannya tunggal atau sendiri. Kemudian yang kedua, memilih karya tari yang akan ditampilkan. Yang ketiga, menentukan jumlah penari. Misalnya kalau dia tari tunggal artinya jumlah penarinya hanya 1. Kalau tarinya berpasangan maka penarinya adalah 2. Dan kalau tariannya berkelompok itu artinya jumlah penarinya lebih dari 3. Langkah yang keempat adalah menentukan musik iringan tari. Kemudian memilih properti tari yang sesuai dengan tarian dan memilih busana tari. Sebagai contoh dalam mempersiapkan peragaan karya tari, misalnya kita akan menampilkan karya tari. Terlebih dahulu kita mempersiapkan unsur-unsur apa saja yang harus kita persiapkan. Kita tentukan dulu, tari piring itu apakah tari tunggal, berpasangan, atau berkelompok. Nah, bentuk karya tari piring ini adalah tari kelompok. Lalu jumlah penarinya ada berapa? Nah, untuk jumlah penari dari tari piring itu 3 sampai dengan 7 orang. Lalu iringan tari yang akan digunakan dalam tari piring ini adalah iringan musik yang berasal dari talempong dan saluang. Nah, untuk mendapatkan iringan musik ini kita bisa menggunakan kaset atau CD ataupun flash disk. Selanjutnya kita menentukan properti yang akan kita gunakan. Karena ini tari piring, maka properti tari yang sesuai itu adalah kita menggunakan mangkok atau piring. Dan yang terakhir, kita menentukan busana tari yang akan digunakan. Selanjutnya kalian simak ya gerakan dasar dari tari piring.
Bagaimana anak-anak? Sudah mengerti ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.